الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muqarrabin Telkom Jakarta Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di awal ibadah salat Jumat yang menjadi rukun ibadah Jumat kita yaitu khutbah, marilah kita senantiasa bersyukur, memanjatkan rasa terima kasih kita dan rasa ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh ketulusan, baik dengan lisan kita dengan cara memujinya maupun dengan hati kita dengan setulusnya mengakui berbagai nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, baik yang lahir maupun yang batin, nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, yang semuanya merupakan salah satu bukti rahmat dan betapa luasnya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Dan mudah-mudahan kita juga dapat mensyukuri dengan amal perbuatan kita dengan menggunakan semua nikmat-nikmatnya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggunakannya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berkaitan dengan muamalah sesama hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat beliau, hamba-hamba Allah yang dapat berusaha sekuat tenaga untuk meneladani beliau, menghidupkan sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, salah satu akhlak yang utama yang diperintahkan di dalam Al-Quran maupun dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam begitu banyak hadis adalah berlaku adil.
Di dalam kitab Al-Akhlaqul Islamiyah wa Ususuha, Abdurrahman Hasan Habannakah mendefinisikan adil dengan ungkapan i'ta'u kulli dhi haqqin ma yu'adilu haqqahu wa yusawihi duna ziyadatin wala nuqsan. Adil adalah memberikan kepada setiap pemilik hak sesuai haknya, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Di dalam definisi lain, Al-Jahidh mengungkapkan adil adalah isti'malul umuri fi mawadhi'iha wa awqatiha wa wujuhiha wa maqadiriha min ghairi sarafin wala taqsir wala taqdimin wala ta'khir. Penggunaan berbagai hal pada tempatnya, sesuai waktunya, tepat cara dan peruntukannya, dan sesuai takarannya, tidak lebih dan tidak kurang, tidak didahulukan dan tidak dibelakangkan. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwasiat kepada kita sebagai hamba Allah untuk berlaku adil, baik dalam bentuk perintah atau dalam bentuk cerita tentang para pelaku keadilan atau para pelaku kezaliman, serta besarnya balasan orang yang berlaku adil, dan sebaliknya ancaman yang besar bagi orang-orang yang berlaku zalim. Yang pertama diantaranya bahwa berlaku adil adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sebatas kemampuannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata dengan adil, kendati pun terhadap kerabatmu. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam tafsirnya tentang ayat ini. Ya'murullahu ta'ala biiqamatil adli fil akhdhi wal i'ta' kama tawa'ada ala tarkih man ijtahada fi ada'il haqqi wa akhdhihi fa in akhta'a ba'da istifraghi wus'ihi wa badhala juhdahu fala haraja alayhi. Ya'muru ta'ala bil adli fil fi'ali wal maqal 'ala al qarib wal ba'id. Wallahu ta'ala ya'muru bil adli li kulli ahadin fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan penegakan keadilan dalam mengambil dan dalam memberi, sebagaimana ia juga mengancam dengan hukuman atas tidak dilaksanakannya keadilan. Siapa yang telah berupaya maksimal dalam menunaikan hak orang lain dan mengambil hak dirinya dengan adil, maka jika ia keliru setelah mengerahkan segala kemampuan dan usaha dan tidak menyengaja melanggar keadilan, maka tidak mengapa Allah mengampuninya. Allah Ta'ala memerintahkan berlaku adil dalam perbuatan dan perkataan kepada orang yang dekat maupun yang jauh. Allah Ta'ala memerintahkan berlaku adil kepada semua orang di setiap waktu dan dalam segala keadaan. Tentang perintah berlaku adil dan dalam berkata,
berlaku adil dalam perkataan. Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang ulama tafsir yang lain, menjelaskan apa saja yang dimaksud oleh ayat tersebut. Beliau mengatakan termasuk ke dalam sikap berlaku adil di dalam berkata adalah cerita yang dikisahkan seseorang harus adil, sehingga ia tidak menambah sendiri dalam ceritanya dan tidak mengurangi, menyampaikan informasi atau berita apa adanya tanpa ditambah, dikurangi, dibumbui, diframing dan seterusnya. Juga di antara maknanya adalah penyampaian pesan dari orang lain wajib disampaikan tanpa penambahan atau pengurangan. Tafsir Ar-Razi. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau bersabda tentang wajib orang tua berlaku adil kepada anak-anaknya. Beliau bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah dalam urusan anak-anak kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya akhlak berlaku adil ini, bahwa berlaku adil adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul 'adil, was-sha'imu hatta yuftir, wa da'watul mazlum." Ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Pemimpin yang adil, orang yang puasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Perhatikan bahwasanya 2 di antara 3 dari orang yang tidak ditolak doanya terkait dengan keadilan. Yang pertama adalah pemimpin yang berlaku adil, dan yang kedua adalah korban ketidakadilan atau orang yang dizalimi. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berlaku adil bagi pemimpin adalah penjamin kebebasannya dari belenggu di akhirat nanti. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amiri 'ashratin illa atallaha maghlulan yaumal qiyamah la yutliquhu illa al-'adl." Tidak ada seorang pemimpin pun yang walaupun hanya memimpin 10 orang, kecuali pasti akan datang kepada Allah dalam keadaan terbelenggu, dan tidak ada yang membebaskannya di hari kiamat nanti kecuali keadilan yang dilakukannya di dunia. Yang keempat, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan adalah sumber rasa aman. Dengan keadilan masyarakat memperoleh rasa aman. Dalam sejarah perjuangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sahabat-sahabat beliau untuk menyelamatkan diri dari kezaliman para penguasa di kota Mekah dengan hijrah ke Habasyah, terutama para sahabat beliau yang tergolong mustad'afin, kaum tertindas yang tidak punya keluarga yang menjadi backing atau pelindung mereka, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki keluarga dengan keturunan yang terhormat. Rasul perintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, karena Raja Habasyah saat itu meskipun beragama Nasrani adalah raja yang adil. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bi ardil habasyati malikan
لا يظلم أحد عنده فألحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. Sesungguhnya di bumi Habasyah ada seorang raja yang di dekatnya tidak ada yang dizalimi. Maka pergilah kalian ke sana, ke negerinya, sampai Allah memberikan kemudahan dan jalan keluar untuk kalian dari situasi di Mekah ini. Lalu Ummu Salamah menyatakan, فَخَرَجْنَا إِلَيْهَا أَرْسَالًا حَتَّى اجْتَمَعْنَا وَنَزَلْنَا بِخَيْرِ دَارٍ إِلَى خَيْرِ جَارٍ أَمِنَّا عَلَى دِينِنَا وَلَمْ نَخْشَ مِنْهُ ظُلْمًا. Maka berangkatlah kami dari Mekah berbondong-bondong menuju ke sana hingga kami berkumpul dan bertempat di negeri yang baik dengan pelindung yang baik. Kami merasa aman dalam menjalankan agama kami dan tidak takut kezaliman di sisi Raja Habasyah. Riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilan, kata para ulama, adalah tonggak berdirinya satu peradaban. Bahkan orang-orang yang tidak beriman sekalipun, yang bukan muslim sekalipun, ketika mereka menegakkan keadilan, maka peradaban mereka dapat berdiri dengan tegak. Sebaliknya, seorang yang muslim sekalipun, beriman kepada Allah, ketika tidak menegakkan keadilan, maka kehancuran akan semakin mendekat kepadanya. Betapa besar dan utamanya berlaku adil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, baik langit maupun bumi, dengan keseimbangan dan keadilan. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahil malikil allam wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.